Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Subak-Subaku. Gimana kabar sobat semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ghost Town. Film ini adalah film komedi fantasi yang menceritakan kisah seorang pria yang mendapatkan kemampuan untuk melihat hantu setelah ia dinyatakan meninggal dunia selama 7 menit. Oleh sebab itu, dirinya harus menolong sosok makhluk tak kasat mata itu agar tak mengganggu dirinya lagi. Sebelum kita mulai membahas alur cerita filmnya, saya rekomendasikan agar teman-teman menonton filmnya langsung terlebih dahulu untuk menghargai karya si pemilik film. Jika tidak masalah dengan itu, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati alur cerita film kali ini. Film dibuka memperlihatkan seorang pria yang bernama Frank, di mana pada suatu hari ia sedang berjalan di kota sambil berbincang dengan selingkuhannya karena dirinya baru saja bercerai dengan sang istri. Dan di hari itu juga ia hampir saja tertimpa sebuah mesin AC yang terjatuh dari atas. Namun sayang ia malah tertabrak bus yang sedang melintas. Frank langsung meninggal dunia di tempat dan kini ia berubah menjadi hantu. Setelahnya berhari-hari pun berlalu, kita diperkenalkan dengan seorang pria lainnya yang bernama Bertram. Ia adalah seorang dokter gigi yang memiliki sikap pemarah dan tak suka bergaul dengan orang banyak. Ia lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk menyendiri. Kemudian setelah pulang kerja, Bertram meminum sebuah obat untuk memudahkannya buang air besar. Namun karena terlalu banyak meminum obat itu, ia harus berkonsultasi ke dokter untuk memeriksa keadaan ususnya dengan cara melakukan operasi. Kemudian setelah operasi selesai dilakukan, Bertram diperbolehkan untuk kembali pulang ke rumah. Namun ada yang aneh dalam perjalanannya kembali ke rumah, di mana terlihat beberapa orang mengikuti dirinya setelah Bertram melihat mereka. Bahkan salah satu orang yang mengikuti dirinya itu bisa menembus sebuah mobil yang sedang melintas. Tentu saja itu adalah hal yang sangat aneh baginya, karena setiap orang yang ia temui mengatakan bahwa Bertram bisa melihat mereka. Kemudian setelah itu Bertram kembali ke rumah sakit untuk menanyakan pada dokternya tentang hal aneh yang ia lihat. Apakah itu hanya halusinasinya saja, karena semua yang ia lihat di hari itu sangat tidak normal. Dokternya pun langsung membawanya ke suatu tempat dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Bertram sempat meninggal dunia selama 7 menit saat menjalani operasi. Hal itu disebabkan oleh dosis obat bius yang terlalu tinggi, sehingga Bertram sempat mengalami komplikasi dan dinyatakan meninggal dunia. Beruntungnya ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Akan tetapi dokternya itu tak menjelaskan hal aneh yang ia lihat di hari itu dan menganggap bahwa Bertram hanya berhalusinasi saja. Kemudian saat ia hendak kembali ke rumah, Bertram bertemu dengan Frank yang telah menjadi hantu. Ternyata Bertram bisa melihat hantu setelah ia dinyatakan meninggal dunia selama 7 menit. Dan sebenarnya orang-orang yang sempat mengikuti dirinya juga merupakan hantu, sama seperti Frank. Frank pun mengatakan pada Bertram bahwa dirinya dan hantu-hantu lain ingin meminta pertolongan darinya agar mereka bisa mati dengan tenang. Oleh sebab itu, Frank juga berusaha meminta bantuan dari Bertram agar dirinya bisa menghentikan pernikahan mantan istrinya dengan seorang pengacara yang tak ia sukai, karena hanya Bertram yang bisa melihat dan membantu dirinya. Akan tetapi Bertram masih sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Kemudian pada malam harinya saat sedang lelap tertidur, Bertram terbangun setelah melihat sekumpulan hantu di kamarnya yang meminta pertolongan darinya. Bahkan Frank juga ada di sana, sehingga membuatnya kesulitan untuk tidur malam itu. Dikarenakan hantu-hantu itu terus mengikuti dirinya kemanapun ia pergi, hal itu sempat membuat Bertram merasa kesal dan meminta Frank untuk mengusir hantu-hantu lainnya. Dengan syarat, Bertram bersedia untuk membantu Frank. Kemudian keesokan harinya Bertram pergi ke museum untuk menghadiri sebuah seminar tentang mumi yang dibawa oleh mantan istri Frank yang bernama Gwen. Lalu setelah seminar itu selesai, Bertram mencoba untuk mendekati Gwen agar bisa menjalankan rencananya dengan Frank untuk membatalkan pernikahan Gwen dengan seorang pengacara. Namun sayang usaha pertamanya itu gagal karena Bertram tak terbiasa mendekati seorang wanita, bahkan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu keesokan harinya lagi, Bertram kembali bertemu dengan Gwen
dan memulai rencananya untuk lebih dekat dengan mantan istri Frank itu. Frank juga sempat terheran-heran karena Bertram tak pandai merayu seorang wanita. Beruntungnya rencana Bertram kali ini berhasil, di mana Gwen mengajaknya berkunjung ke museum untuk melihat mumi yang sedang Gwen teliti. Hal itu tentu saja membuat Frank merasa senang atas keberhasilannya. Sepertinya Bertram juga mulai tertarik dengan mantan istri Frank itu dengan membeli sebuah kemeja baru dan berpakaian rapi sebelum bertemu dengan Gwen di museum. Lalu sesampainya di museum, Bertram tak henti-hentinya terus memperhatikan Gwen dengan memuji kecantikannya dari dalam hati. Dan di hari itu juga mereka berdua mulai dekat dan saling kenal satu sama lain dengan berbincang tentang diri mereka masing-masing. Namun sayang, hantu-hantu lain kembali datang untuk meminta bantuannya di saat yang tak tepat. Ditambah lagi calon suami Gwen yang bernama Richard juga ada di sana dan mengajaknya untuk ikut makan malam bersama. Tentu saja Bertram tak menolak tawaran itu dan mereka pun makan malam bersama. Ternyata Frank juga ada di sana, di mana ia berkali-kali meminta Bertram untuk memukul Richard karena ia tak suka dengan kekasih baru Gwen itu. Namun Bertram tak melakukannya dan hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting tentang gigi. Membuat Richard, Gwen, dan Frank kebingungan dengan apa yang dibicarakan Bertram sambil tertawa. Lalu karena Richard adalah seorang pengacara, ia tak bisa melanjutkan makan malam bersama karena harus menyelesaikan sebuah kasus dari kliennya. Sehingga Bertram dan Gwen melanjutkan makan malam mereka berdua. Akan tetapi tiba-tiba saja Frank kembali muncul, merusak suasana makan malam mereka itu. Dan tanpa disangka juga Gwen menceritakan tentang mantan suaminya yaitu Frank, yang tak setia padanya dan suka selingkuh. Ia mengetahui hal itu setelah Frank meninggal dunia. Kemudian setelahnya Bertram mengantarkan Gwen kembali ke apartemennya. Lalu saat dirinya sampai di apartemennya sendiri, Bertram menyadari bahwa Gwen sangat mencintai Richard, calon suaminya. Dan ia juga tahu bahwa Richard adalah pria baik-baik dan tak seperti apa yang dikatakan Frank sebelumnya. Oleh sebab itu dirinya tak ingin ikut campur lagi dengan mengatakan bahwa Frank hanya cemburu akan kedekatan mantan istrinya itu dengan Richard. Itulah yang menyebabkan Frank masih gentayangan di dunia karena ia masih belum bisa merelakan Gwen bersama orang lain. Selain itu Bertram juga mulai lelah menghadapi hantu-hantu yang selalu mengikuti dirinya. Dan di hari itu juga Richard datang ke tempat kerjanya untuk merawat gigi. Di sana tanpa disangka Richard mengatakan bahwa dirinya sedang stres. Yang ternyata Gwen telah membatalkan pernikahannya dengan Richard karena ia tak yakin dengan perasaannya sendiri dan tak ingin membuat Richard menunggu. Tentu saja itu adalah kabar baik bagi dirinya dan juga Frank, karena rencana mereka selama ini telah berhasil. Akan tetapi walaupun rencana mereka itu berhasil, Frank bertanya-tanya alasan kenapa dirinya masih berada di dunia ini. Kemudian setelah itu Bertram memberikan sebuah hadiah pada Gwen sembari menghirup udara segar di taman. Namun lama-kelamaan Gwen mulai menyadari bahwa selama ini Bertram mengatakan hal-hal yang hanya diketahui oleh dirinya dan juga almarhum suaminya yaitu Frank. Mau tidak mau Bertram menjelaskan semuanya pada Gwen dengan mengatakan bahwa Frank selama ini selalu berada di sampingnya. Tentu saja Gwen tak semudah itu percaya padanya dan mengembalikan hadiah yang ia berikan, lalu mengatakan bahwa Bertram sudah sakit jiwa. Setelah semua itu, kegalauan mulai menghampiri dirinya selayaknya seorang laki-laki yang baru saja diputuskan oleh sang kekasih. Dan di tengah kegalauannya, hantu-hantu itu kembali muncul dan meminta bantuan padanya agar mereka bisa mati dengan tenang. Akan tetapi Bertram sama sekali tak ingin menolong mereka dengan mengatakan bahwa kita hidup sendirian di bumi dan mati juga sendirian. Namun tetap saja hantu-hantu itu berharap Bertram bersedia untuk membantu mereka semua. Lalu untuk pertama kalinya Bertram berani menceritakan keluh kesahnya pada rekan kerjanya yang bernama Prasar tentang seorang wanita yang ia cintai yaitu Gwen. Selain itu ia juga meminta saran untuk menghilangkan rasa galaunya saat ini. Prasar pun langsung membawanya ke suatu tempat dengan menunjukkan kata-kata dari Albert Einstein, yaitu hidup yang berharga adalah hidup untuk membantu orang lain. Setelah mendapatkan saran dari Prasar, akhirnya hati Bertram pun terketuk dan bersedia untuk membantu hantu-hantu yang selama ini mengikuti dirinya agar bisa mati dengan tenang.
Setelah ia membantu hantu-hantu itu satu persatu, Bertram langsung pergi untuk menemui Gwen dan kembali menjelaskan semuanya. Bahwa ia benar-benar bisa melihat Frank dan meminta Gwen untuk merelakan mantan suaminya itu meninggal dengan damai. Bertram juga mencoba untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Frank untuk membuat Gwen percaya padanya. Namun tetap saja rencananya itu tak berhasil. Selain itu, Bertram juga mencoba untuk mengungkapkan perasaannya pada Gwen selama ini. Namun sayang dirinya malah tertabrak bus yang sedang melintas. Hal itu membuatnya menjadi hantu sama seperti Frank. Dan tanpa disangka saat itu Richard datang dan mencoba untuk menyelamatkan nyawa Bertram. Dan di saat itu juga Frank menyadari bahwa tangisan Gwen yang ia lihat saat itu adalah tangisan untuk Bertram. Kini Frank sudah mengikhlaskan mantan istrinya itu sehingga dirinya bisa mati dengan tenang. Kemudian keesokan harinya Bertram kembali sadar di rumah sakit, yang mana dirinya sudah mati sebanyak 2 kali dan berhasil hidup kembali. Kemudian setelah dirinya benar-benar pulih, Bertram kembali menjalani hidupnya seperti biasa dan tak pernah melihat Frank atau hantu lainnya lagi di sekitarnya. Dan di hari yang indah itu juga, tanpa disangka Gwen datang ke tempat kerjanya untuk memastikan bahwa Bertram sudah baik-baik saja. Ternyata selama ini Gwen juga memiliki perasaan yang sama dengan Bertram. Dan di hari itu, Gwen meminta Bertram untuk merawat giginya. Dan setelahnya film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Ghost Town. Film yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman tonton karena film ini memiliki jalan cerita yang bagus dan banyak pesan di dalamnya tentang betapa pentingnya tolong-menolong antar sesama. Karena uluran tangan dari kita akan sangat berarti bagi yang membutuhkan pertolongan. Karena dalam hidup ini kita tak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Semoga kalian suka dengan alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.